Halo teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan mengenai daur ulang sampah. Masalah sampah di Indonesia sudah menjadi persoalan klasik yang sulit dituntaskan sejak beberapa dekade lalu. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyatakan bahwa Indonesia menghasilkan total 21,88 juta ton sampah pada tahun 2021. Provinsi Jawa Tengah menempati urutan pertama sebagai penyumbang sampah terbesar di tanah air sebanyak 3,65 juta ton. Diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebanyak 2,60 juta ton. Latar belakang tersebut membuat edukasi tentang daur ulang sampah harus lebih gencar dilakukan demi menanggulangi masalah sampah yang dampaknya semakin masif. Apa yang dimaksud dengan daur ulang sampah? Jika diartikan secara sederhana, daur ulang adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mengelola sampah yang dihasilkannya. Sebenarnya, daur ulang atau recycle memang bukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah sampah yang kian melimpah. Kendati demikian, daur ulang sampah plastik dan sampah jenis lainnya dapat membantu mengurangi limbah yang mencemari lingkungan. Definisi lain yang dipaparkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan atau KBBI Daring menyatakan bahwa daur ulang adalah pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya serat, kertas, dan air untuk mendapatkan produk baru. Bahkan, cara pengolahan yang tepat bisa menyulap sampah menjadi suatu produk bernilai ekonomi tinggi. Proses daur ulang sampah adalah kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Jika daur ulang semakin gencar dilakukan, maka jumlah sampah yang berada di lingkungan akan semakin berkurang. Namun, jangan lupa bahwa daur ulang sampah adalah tingkatan terakhir piramida 6R dalam konsep Zero Waste. Ada 6 langkah yang patut dilakukan agar terbebas dari masalah sampah berdasarkan konsep tersebut, yaitu sebagai berikut. Rating. Mempertimbangkan secara matang sebelum membeli barang. Usahakan untuk membeli barang berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Alangkah lebih baik lagi jika Anda memprioritaskan produk daur ulang. Refuse, menolak penggunaan barang-barang sekali pakai, misalnya air dalam botol plastik, styrofoam, dan kantong plastik. Reduce, mengurangi pemakaian barang-barang yang beresiko menyebabkan pencemaran lingkungan, misalnya mengonsumsi air minum dalam kemasan botol plastik atau menggunakan kantong plastik saat berbelanja. Reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih bermanfaat, misalnya menggunakan tas kain untuk berbelanja atau mencoba padu padan pakaian lama supaya tidak terlalu sering membeli pakaian baru. Repair, memperbaiki barang yang rusak sebelum memutuskan menggantinya dengan yang baru. Recycle, melakukan daur ulang sebagai upaya mengurangi sampah sekaligus meningkatkan nilai pakai dan atau nilai ekonomi suatu barang. Manfaat daur ulang. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas daur ulang sampah secara konsisten adalah sebagai berikut. Membantu mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA sehingga proses pengelolaan sampah yang berlangsung tidak mudah. Tak dapat dimungkiri bahwa jumlah sampah yang membeludak sering melebihi daya tampung TPA sehingga mengotori kawasan lain di sekitarnya, seperti jalan, sungai, dan laut. Mendukung upaya konservasi sumber daya alam secara maksimal. Salah satu contoh konkretnya adalah daur ulang sampah kertas untuk menghasilkan jenis kertas baru yang nilai pakai dan nilai ekonominya tinggi. Upaya tersebut dapat mengurangi jumlah kayu yang ditebang untuk bahan baku kertas. Jika penebangan kayu di hutan tidak dilakukan secara berlebihan, habitat hidup satwa liar tetap terjaga dan ketersediaan air tanah tetap melimpah. Mengenal berbagai jenis sampah yang bisa didaur ulang. Hal pertama yang mesti Anda lakukan jika ingin memulai daur ulang sampah yaitu mengenal berbagai jenis sampah terlebih dahulu. Jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang adalah sebagai berikut. Sampah organik, misalnya dedaunan dan ranting pohon serta sisa sayuran, buah-buahan, dan makanan sisa yang mulai basi. Sampah anorganik,
butuh waktu sangat lama untuk terurai sempurna dengan rincian sebagai berikut. Sampah plastik berasal dari pembungkus makanan atau barang-barang lainnya, khususnya proses pengemasan produk yang diperjualbelikan secara online. Jumlah sampah ini terus melonjak sehingga wajib mendapatkan perhatian khusus melalui upaya daur ulang sampah plastik yang semakin gencar. Sampah kertas berasal dari berbagai sumber seperti media cetak, koran, majalah, dan tabloid, surat, dokumen hard copy, dan pembungkus barang. Sampah logam. Selain kaleng kemasan makanan dan minuman, jenis sampah logam lainnya berasal dari limbah elektronik, perabot rumah tangga, serta material konstruksi bangunan dan kapal. Sampah kaca bersumber dari kemasan minuman dan makanan serta sisa-sisa material konstruksi. Selain berbahaya bagi lingkungan, sampah kaca yang dibuang sembarangan juga beresiko menyebabkan luka jika terinjak oleh manusia. Proses daur ulang sampah agar dapat digunakan kembali. Setiap jenis sampah harus melakukan proses daur ulang yang berbeda-beda sehingga dapat digunakan kembali. Tahapan daur ulang sampah berdasarkan jenisnya yaitu: daur ulang sampah organik. Salah satu cara daur ulang sampah organik yang paling populer dan praktis adalah mengolahnya menjadi pupuk kompos. Anda tinggal menyiapkan ember besar yang seluruh sisinya sudah dilubangi untuk mengurangi bau tak sedap saat kompos terbentuk. Kemudian, masukkan semua sampah organik lalu beri beberapa genggam tanah dan aduk hingga merata. Ulangi pemberian tanah setiap seminggu sekali, lalu tunggu selama 2 hingga 3 bulan sampai pupuk kompos siap digunakan. Daur ulang sampah plastik. Proses pengolahan sampah plastik diawali penyortiran berdasarkan material plastik, warna, kandungan resin, maupun cara pembuatannya. Selanjutnya, sampah plastik dicuci hingga bersih lalu dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil supaya lebih mudah diolah. Serpihan plastik akan dikelompokkan berdasarkan kepadatannya lalu dilebur menjadi biji plastik. Terakhir, biji plastik akan diolah secara langsung menjadi barang plastik baru atau disalurkan ke berbagai sektor industri sebagai bahan dasar produk plastik lainnya. Daur ulang sampah kertas. Hampir sama seperti daur ulang sampah plastik. Proses daur ulang kertas diawali penyortiran berdasarkan jenis kertas. Setiap jenis kertas memiliki jumlah serat berbeda sehingga harus dikelompokkan secara cermat. Di samping itu, proses penyortiran juga dilakukan berdasarkan permukaan dan struktur kertas. Kertas kemudian akan diparut hingga halus lalu diolah menjadi bubur kertas dengan menambahkan berbagai bahan seperti hidrogen peroksida, natrium hidroksida, dan natrium silikat agar serat-serat kertas terpisah. Bubur kertas juga melalui proses khusus untuk menghilangkan zat warna dan tinta yang masih terkandung di dalamnya. Bila proses tersebut sudah selesai, bubur kertas harus melalui komponen roll untuk mengurangi kadar airnya, sehingga dapat dicetak menjadi lembaran kertas berukuran besar. Berbagai contoh produk daur ulang. Saat ini, semakin banyak produk daur ulang yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh produk daur ulang yang bermanfaat dan mudah ditemukan antara lain: produk olahan sampah organik seperti pupuk kompos dan pakan ternak. Aneka kerajinan dari sampah plastik, misalnya tas, payung, tikar, ornamen dekorasi rumah, dan pot tanaman. Kertas daur ulang. Furnitur dari kayu atau plastik daur ulang. Kemasan plastik hasil daur ulang. Jangan berkecil hati bila Anda belum sempat melakukan daur ulang secara mandiri untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan dari hal-hal kecil. Salah satunya yaitu membeli produk ramah lingkungan. Terima kasih, semoga bermanfaat.